Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Informasi perihal 5 fakta buruk atau pahit yang dimiliki Arema FC jelang menghadapi Persib Bandung, dan juga pelatih Marco Santos yang mengingatkan ke seluruh pemain Arema FC perihal kartu merah yang didapatkan dalam 5 laga dengan 2 kartu merah dan hampir 3 kartu merah karena kartu merah terakhir Luis Gustavo dianulir setelah melihat VAR. Sedikitnya ada 5 fakta buruk menjelang big match Arema FC menghadapi Persib Bandung di pekan ke-6 Super League yang akan berlangsung pada hari Senin 22 September 2025. Kendati pada laga ini Arema FC menjadi tuan rumah di markas sendiri Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, situasi itu tidak cukup untuk menjegal Persib Bandung yang saat ini memiliki kekuatan sangat berbeda dibanding musim lalu. Dan salah satu pemain ex Arema FC, William Marsilio, pun berada di skuad Persib Bandung saat ini. Selain rekam jejak Arema FC yang selalu kalah melawan Persib Bandung, ada beberapa faktor lain seperti cederanya sang predator gol, Dalberto, hingga kekalahan perdana pekan lalu. Berikut 5 fakta yang harus ditelaah oleh Arema FC. Dalberto cedera. Penyerang Arema FC Dalberto Luanbelo diragukan tampil saat menghadapi Persib Bandung setelah mengalami cedera saat Singoedan kalah atas Dewa United pekan ke-5. Setelah mencetak gol di penghujung laga pertandingan, Dalberto berjalan terpincang-pincang karena mengalami cedera dan kini sedang menjalani proses penyembuhan. Pada latihan yang berlangsung pertama pun Dalberto telah absen. Bahkan Dalberto sempat dibantu oleh pelatih fisik Arema FC dan asisten pelatih Arema FC Andre Caldas setelah pertandingan menuju ruang ganti dengan kondisi kaki dibalut dan hanya berjalan dengan kaki kanan. Menurut keterangan fisioterapi Arema FC Retaroyan, Dalberto mengalami cedera engkel. Dalberto engkelnya bengkak jadi harus istirahat. Akibat cedera tersebut, Dalberto harus istirahat sejenak dan harus absen kurang dari 2 pekan. Melihat jangka waktu tersebut, besar kemungkinan Dalberto akan absen saat Arema FC menjamu Persib Bandung. Ditegaskan oleh fisioterapis, sementara kita rehab dulu dan kita observasi mungkin sekitar 10-12 hari Dalberto harus istirahat. Sembari kami melihat kondisinya ke depan seperti apa, tegas fisioterapis Arema FC. Fakta kedua, Arema ketergantungan pada Dalberto. Fakta ini harus diterima Arema FC, ketergantungan mereka terhadap Dalberto sebagai pencetak gol. Sehingga kini ketika sang predator cedera, pelatih harus putar otak. Seandainya Dalberto absen, maka pelatih Arema FC Marco Santos wajib mencari penggantinya. Berkaca pada pertandingan menghadapi Persijap Jepara, Dedik Setiawan dipercaya untuk tampil menggantikan peran Dalberto. Dedik ditopang oleh Paulinho Moslin dan Ian Pulio yang bermain menyisir di sisi sektor sayap. Dengan cederanya Dalberto, kini semakin menambah deretan pemain Arema FC yang harus menepi. Sebelumnya ada Ahmad Maulana Sarif, juga penjaga gawang Adi Satrio dan playmaker Arema FC Valdesi Morera yang cedera. Tambah lagi juga Betinho yang harus absen. Di sisi lain, Arema FC juga harus bersyukur memiliki Dalberto di lini depan. Jika bukan karena ketajaman Dalberto, mungkin Arema FC tidak bisa bercokol di papan atas klasemen sementara. Tambahan 1 gol saat melawan Dewa United juga menempatkan penyerang asal Brasil itu di puncak top skor Super League dengan 7 gol. Fakta ketiga, sudah 2 kartu merah yang dimiliki oleh Arema FC. 2 kartu merah dan 10 kartu kuning didapatkan oleh Arema FC dalam 5 pertandingan yang mereka lakoni di kompetisi Super League 2025-2026.
Hal tersebut tentu saja menjadi catatan sendiri bagi pelatih Arema FC Marcos Santos yang meminta pemain lebih berhati-hati mengambil keputusan di atas lapangan. Kehilangan pemain akibat kartu merah tidak hanya merugikan tim, tapi juga mengganggu pertandingan, apalagi di saat tim sedang membutuhkan kemenangan. Marcos Santos menegaskan, saya selalu memberikan terapi kepada semua pemain agar lebih berhati-hati. Dan juga karena kartu merah itu cukup mengganggu tim dan mengganggu pertandingan, apalagi saat memburu kemenangan. 2 kartu merah yang telah didapatkan Punggawa Singwedan masing-masing 1 ketika away ke markas PSIM Yogyakarta dan juga Persija Jepara. Marcos Santos berharap hukuman kartu merah tidak menjadi langganan anak asuhnya di pekan-pekan selanjutnya. Bukan hanya rugi kehilangan pemain saat pertandingan, tetapi harus memikirkan kehilangan pemain di laga berikutnya. Apalagi kartu merah langsung berpotensi pemain mendapatkan hukuman tambahan dan absen lebih panjang. Sekarang ada banyak pemain asing, jadi di dalam harus fight. Lalu ada regulasi 7 pemain asing yang bermain juga agak sulit bila banyak pemain nanti yang akan mendapatkan kartu merah. Fakta keempat, Arema FC mengalami kekalahan perdana pun juga harus diterima. Persis sebelum melawan Persib Bandung, alih-alih menambah tambahan poin, Arema FC justru kalah dari Dewa United setelah 4 laga sebelumnya selalu menang sejak awal musim bergulir. Tekad Arema FC untuk menjaga keperawanan kandas berganti dengan fakta pahit yang bisa mempengaruhi performa tim di pekan berikutnya melawan Persib. Tentu harapannya Arema FC bisa langsung bangkit, meski realitanya Persib Bandung bukan lawan yang mudah. Dengan sederet bintang-bintang timnas juga berada di sana. Kendati begitu, Arema FC sampai kini memang masih berada di 4 besar klasemen sementara. Sedangkan Persib berada di posisi 6 klasemen Super League dengan 7 poin. Posisi Arema FC pun rawan tergusur setelah pekan ke-6. Fakta kelima lainnya adalah rekor buruk yang menghantui Arema FC. Melansir laman iLeague Operator, Arema FC tercatat belum sekalipun menang dari Persib Bandung dalam 6 pertandingan terakhir. Sedangkan Persib Bandung telah 3 kali mengalahkan Arema FC dan 3 laga lainnya berakhir imbang. Artinya dalam 6 laga terakhir secara head to head, Arema FC kalah telak dari Persib Bandung. Berikut catatan pertemuan kedua tim. Liga 1 2024 pada 24 Januari di Gelora Supriyadi, Arema FC tumbang dari Persib Bandung. Berikutnya pada Liga 1 25 Agustus 2024 di Stadion Sijalak Harupat bermain imbang 1-1. Dan pada Liga 1 2023-2024 8 November di GBLA, Persib Bandung bermain 2-2 dengan Arema FC. Dan pada tanggal 7 Juli 2023 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Arema FC bermain imbang 3-3 dengan Persib Bandung. Dan pada Liga 1 23 Februari 2023 Persib Bandung unggul 1-0 atas Arema FC. Selanjutnya pada Liga 1 2022-2023 11 September 2022 di Stadion Kanjuruhan, Arema FC kalah 1-2 dari Persib Bandung. Sehingga dari 6 laga tersebut Arema FC 3 kali kalah dan 3 kali bermain imbang. Di sisi lain, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos pun mengingatkan dan mewanti-wanti kepada seluruh punggawa untuk tidak mudah mendapatkan kartu merah yang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga bisa merugikan tim, karena akibat kartu merah tersebut akan mempengaruhi strategi yang akan diterapkan, apalagi tidak hanya pada pertandingan tersebut namun juga pada pertandingan kedepannya. Marcos Santos tidak memungkiri 2 kartu merah sebelumnya didapat akibat dari adrenalin tinggi pertandingan, sebab saat menghadapi PSIM Yogyakarta dan Persija Jepara, laga berjalan dengan intensitas tinggi.
Namun hal itu tidak menjadi alasan tim untuk mendapatkan kartu merah. Dia pun merasa kartu merah yang diperoleh saat itu bukan bermaksud untuk merusak permainan tim, melainkan sebagai usaha untuk membantu para punggawa lain dan menghindari situasi kebobolan. Tapi pada saat hal tersebut sering terjadi berpotensi merugikan klub. Kita akan lihat pertandingan Arema FC menghadapi Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan, bagaimana performa tim pasca 5 fakta pahit yang dimiliki Arema FC, dan juga Marco Santos yang mengingatkan atau menginginkan timnya untuk berhati-hati dan menghindari kartu merah. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.